Hello guys, balik lagi bareng gue di sini. Ini adalah salah satu film horor paling menyeramkan yang pernah gue tonton. Sebagian dari kalian pasti sudah pernah nonton film ini. Film horor dengan rating ketakutan hampir mencapai 80%. Gue gak mau bercanda dalam soal cerita film horor, karena jujur untuk nonton film ini butuh nyali yang besar. Siapkan diri kalian, matikan lampu atau nonton di pojokan ruangan. Dan jangan lupa pakai headset kalian. Pada malam itu Loren yang akan bertugas piket di markas kepolisian. Ini adalah tugas pertama dia setelah Loren resmi diterima menjadi anggota kepolisian. Sebelum masuk, Loren sempat teleponan dengan ibunya. Sang ibu sebenarnya kurang setuju jika Loren kerja pada shift malam. Ibunya sangat khawatir dengan Loren karena di markas polisi yang sekarang Loren ditugaskan adalah tempat tragedi mengerikan pernah terjadi. Tapi Loren yang keras kepala meyakinkan sang ibu dan mengatakan semua akan baik-baik saja. I love you. Goodbye. Goodbye. Terlihat memang kantor polisi itu sangat sepi tanpa ada orang lain sama sekali di sana. Dari ruangan koridor, dia bertemu dengan officer yang bertugas pada malam itu. Namun dia yang terlihat sedang emosi tidak jelas. Officer itu lalu mendekati Loren dan mereka pun saling berkenalan. Dia yang bernama Cohen, salah satu petugas yang akan giliran jaga dengan Loren. Dari Cohen diketahui kalau sebenarnya ini adalah markas polisi lama. Sebagian perwira polisi lainnya sudah dipindahkan ke markas polisi yang baru. Dan sebelum markas yang baru siap ditempati, Loren diminta untuk sementara waktu piket di markas lama, yaitu markas yang sekarang Loren tempati. Ini juga adalah si paling terakhir markas lama yang ditempati. Cohen sedikit memberi arahan apa saja yang harus Loren lakukan dalam piketnya nanti. Loren hanya diminta berjaga-jaga saja, berkeliling di sekitaran markas memastikan semuanya aman. Dan Cohen juga berkata tidak akan sibuk di sini. Terlebih panggilan aduan masyarakat 911 sudah dialihkan ke markas polisi yang baru. Loren hanya bertugas sendirian. Dan bisa dipastikan Loren akan merasa kesepian selama dia jaga. Cohen juga memberitahukan kepada Loren kalau nanti pada jam 4 pagi akan datang petugas kebersihan yang akan membersihkan semua ruangan yang ada di sini dan memastikan Loren tidak pergi dan tetap terjaga. Jam menunjukkan tepat jam 8 malam. Semua terasa membosankan. Loren hanya berdiam diri sembari membaca-baca buku. Hingga mulailah terjadi beberapa kejadian. Lampu ruangan yang berkedip-kedip. Lalu tiba-tiba terdengar suara telepon berbunyi. Suara dari si penelepon terdengar seorang perempuan yang meminta pertolongan. Dia mengaku sedang terjebak. Dengan sigap, Loren pun mencoba untuk membantu dan menanyakan keberadaan perempuan tersebut. Tapi tak lama teleponnya yang terputus. Karena merasa ada yang aneh, Loren mencoba menghubungi kantor pusat. Apakah semua pengaduan masyarakat sudah dialihkan ke markas pusat? Karena dia tadi mendapatkan pengaduan dari seseorang. Operator yang dari pusat pun mengatakan kalau panggilan 911 sudah dialihkan ke markas pusat dan tidak mungkin ada orang lain menghubungi ke markas lama. Lalu si operator pusat akan memeriksa terlebih dahulu. Kemungkinan ada jaringan yang belum selesai dan akan mengabari Loren kembali. Suara-suara gaduh mulai terdengar di ruangan lain. Sampai pada saat itu, Loren belum berpikiran yang aneh-aneh. Dia hanya beranggapan mungkin itu Officer Cohen yang berada di dalam. Waktu menunjukkan tepat jam 10 malam. Sudah hampir 2 jam Loren berada di sana sendirian. Saat dia berkeliling markas dan memeriksa keadaan di luar, namun saat dia akan kembali masuk, tiba-tiba terlihat sudah ada seseorang di dalam markas. Pria itu hanya berdiri terdiam membelakangi Loren. Insting Loren sebagai polisi mulai bekerja. Takut terjadi hal yang tadi inginkan, dia lalu dengan sigap mencoba akan mengamankannya. Namun ternyata dia hanyalah orang gila. Dengan sedikit agak keras, Loren mengusir pria gila itu keluar.
Get out! Suara-suara aneh itu mulai terdengar kembali. Entah suara apa dan berasal dari mana, tapi Loren merasa seperti ada yang aneh. Suara gaduh terdengar kembali yang berasal dari kamar mandi. Dan saat dia memeriksa masuk, di salah satu ruangan loker, Loren mencoba membuka lemari nomor 25, di mana itu adalah loker bekas mendiang ayahnya yang sudah meninggal saat bertugas beberapa waktu yang lalu. Di sana Loren menemukan foto saat dia masih kecil bersama dengan sang ayah. Diketahui kalau ayah Loren adalah anggota dari kepolisian. Loren masuk ke kepolisian karena ingin mengikuti jejak karir dari sang ayah. Dan saat dia akan kembali, pintu loker yang ada di sana kini posisinya sudah dalam keadaan terbuka. Padahal jelas-jelas saat dia datang pintu loker itu semuanya tertutup. Terdengar suara telepon berbunyi. Ternyata telepon dari perempuan itu kembali. Di sini Loren menanyakan siapa nama dan di mana lokasi keberadaannya. Dia mengaku bernama Monica Young. Dan dia berada di sebuah peternakan babi. Tidak begitu jelas lokasinya ada di mana, tapi terdengar Monica hanya menangis ketakutan, lalu teleponnya terputus kembali. Di saat bersamaan, telepon itu berbunyi kembali, dan yang menghubungi Loren adalah petugas dari markas pusat. Mereka hanya memberitahukan kepada Loren jika nanti ada telepon pengaduan lagi, Loren diminta untuk si penelepon dialihkan saja ke markas pusat. That's fine. Thank you, Joe. Beberapa saat kemudian, lemari besi yang ada di belakang Loren tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Beberapa keanehan yang terjadi belum menyadarkan Loren kalau semua itu adalah gangguan dari roh jahat yang gentayangan. Sebagai seorang polisi, tentu saja Loren terlatih untuk berpikiran logis, mencari sebab dan akibat. Semakin menuju pada tengah malam, suara-suara gaduh mulai sering terdengar. Yang Loren takutkan hanyalah seseorang yang mencoba masuk ke markas. Loren sama sekali tidak berpikiran itu semua adalah gangguan dari roh I'm jahat. investigating a B&E, possible code 9. I repeat, possible code 9. Dan kini terdengar ada suara nyanyian anak kecil diiringi lampu yang tiba-tiba saja mati. Akal sehat Loren dibuat rusak karena apa yang dialami sekarang lebih kepada aneh dan tidak masuk di akal. Dengan hanya ditemani senter dan membawa senjata, Loren mencoba untuk memeriksa keadaan di sana. Tak diduga justru Loren menemukan orang gila itu kembali, yang entah dari mana dia bisa berada di ruangan itu sekarang. Untung saja pria tersebut tidak berontak dan tidak melawan saat Loren mengamankannya. Loren lalu memasukkan si pria ke dalam sebuah sel tahanan. Tak habis pikir justru sekarang pintu sel itu malah tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Ditambah lagi lampu di ruangan itu mati. Suara-suara aneh yang terdengar sangat mengganggu Loren. Loren masih berpikiran kalau di sana ada orang lain yang sengaja iseng kepadanya. Tiba-tiba muncul sesosok dengan muka yang tertutup kain ada di hadapan Loren. Dia yang terkaget justru malah kehilangan lampu senternya. Dari suara erengan napasnya terdengar hanya ada Loren dengan si pria gila. Lalu lampu senter itu menyala kembali yang diarahkan kepada Loren. Loren meminta kepada si pria untuk mengembalikan senternya. Lampu senter berpindah diarahkan ke pojokan ruangan. Betapa terkejutnya dia karena ternyata si pria yang dari tadi berada di sana. Yang jadi pertanyaan, lalu itu siapa yang memegang lampu senternya? Loren tidak bisa melihat siapa yang ada di balik senter karena ruangannya yang begitu sangat gelap. Answer me! Suara bisikan terdengar dan seperti suara dari seorang perempuan.
Mimin tahu begitu sangat ketakutannya Loren pada saat ini. Tapi dia masih berusaha untuk tenang dan mencoba mengendalikan diri agar rasa takut tidak membuat dia malah celaka. Suara bisikan itu terdengar mengancam yang akan melukai Loren. Lampu yang menyala kembali dan pintu yang kini sudah terbuka kembali. Nyali Loren dibuat ciut tak berdaya dengan gangguan-gangguan aneh yang terjadi. Dia terus berulang-ulang mengucapkan slogan janjinya sebagai perwira polisi, yaitu untuk selalu berani dalam kondisi apapun dan terus menjaga keselamatan masyarakat banyak. Loren masih mencoba berpikiran logis walaupun yang terjadi sebenarnya sudah tidak masuk di akal. Loren kembali kepada tanggung jawabnya, memeriksa beberapa ruangan dan memastikan semua pintu terkunci. Tapi di salah satu pintu keluar, dia melihat ada seorang wanita yang berdiri seperti sedang menunggu seseorang. Awalnya Loren mengabaikannya dan meminta kepada si wanita untuk jangan berlama-lama berdiam diri di sana. Tapi si wanita berbalik bertanya kepada Loren. Dia tahu kalau Loren adalah orang baru. Disinilah kita sedikit tahu kenapa markas polisi yang sekarang Loren jaga dipindahkan. Dulu pernah ada narapidana keluarga Paimon yang dipenjara di dalam sel itu. Belum genap 1 malam keluarga Paimon ditahan, namun di keesokan paginya seluruh keluarga Paimon yang tersisa semuanya ditemukan sudah tewas karena bundir. Diduga keluarga Paimon adalah keluarga penyembah iblis. Banyak kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh keluarga Paimon semasa mereka masih hidup. Mereka menculik para gadis malang dan menjagal kepalanya. Loren sendiri sudah tahu sebenarnya cerita kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Paimon. Sebagian keluarga Paimon juga ada yang tewas dalam tragedi penangkapan mereka. Dan dari tragedi itulah ayahnya Loren sebagai polisi ikut serta di dalam penyergapan tersebut. Hingga terjadi baku tembak, namun naas ayahnya Loren menjadi salah satu korban yang tewas. Si wanita itu hanya mengatakan kepada Loren kalau roh jahat keluarga Paimon masih ada dan tinggal di dalam sana. Karena sebelum Loren, dulu juga pernah ada polisi yang berjaga. Mereka pun mengalami gangguan-gangguan aneh seperti yang dialami oleh Loren pada saat ini. Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah polisi itu ditemukan tewas gantung diri di pagi harinya. Tak lama kemudian wanita itu pun lalu pergi. Di sini Loren baru tahu soal cerita ada polisi yang tewas bundir saat berjaga. Tapi dia tidak sepenuhnya percaya, mungkin saja dia hanya mengarang cerita saja. Loren kembali masuk dan keanehan itu terjadi kembali. Loren melihat TV yang tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Di mana di sana dia diperlihatkan saat keluarga Paimon mengungkapkan pernyataan. Apa yang mereka lakukan kepada para korban dengan menjagal kepalanya adalah sesuatu yang benar menurut ajaran sekte yang dianut oleh keluarga Paimon. Mereka menyembah kepada Raja Neraka. Bagi mereka, neraka adalah kebalikan dari surga. Seperti apa yang sudah dijanjikan Raja Neraka kepada para pengikutnya. I once stabbed a girl who sounded like a pig. Lalu tiba-tiba kursi yang ada di ruangan itu bergerak dan menghampiri Loren. This is Officer Veronica. Is that you? Who's dead, honey? Who's dead? Can't do anything for you over here. I need you to hang up. Dia kembali menghubungi markas pusat untuk menangani Monica yang tadi menghubunginya meminta pertolongan. Loren memberitahukan namanya adalah Monica, usia 17 tahun. Namun di sini Loren masih belum mendapatkan di mana lokasi keberadaan Monica. Loren kembali memeriksa ke beberapa ruangan yang ada karena suara-suara itu terus saja mengganggu Loren. Sampai dia melihat kursi yang ada di sana tiba-tiba bisa berubah posisi dengan sangat cepat. Sudah jelas-jelas ini bukan kerjaan manusia, tapi saat itu Loren masih berpikiran kalau ada orang lain di sana yang sedang mengerjainya. Tak lama terdengar bel berbunyi, pertanda kalau ada seseorang yang datang.
dan benar saja ada polisi lainnya yang berada di luar. Loren mengira kalau dialah yang dari tadi menakut-nakuti Loren. Tapi polisi itu membantahnya dan mencoba menjelaskan agar Loren tidak salah paham. Justru polisi itu yang bernama Price baru saja tiba dan kedatangannya hanya untuk memeriksa keadaan di markas. Price bersumpah tidak seperti yang Loren tuduhkan. Sedikit merasa lega karena setidaknya Loren ada teman di sana. Namun Loren tidak menceritakan soal ada yang aneh dengan apa yang dia alami, karena tentu saja itu membuat Loren tensin. Dia hanya memberitahukan kalau ada orang gila yang masuk ke markas. Price dengan sedikit gagap mulai bercerita dia datang sebenarnya sengaja untuk bertemu dengan Loren. Dia tahu siapa ayah Loren. Price adalah orang yang bersama dengan ayahnya pada saat tragedi penangkapan keluarga Paymon. Dalam tragedi itu ada 2 polisi yang tewas dan salah satunya adalah ayahnya Loren. Setelah Price menceritakan secara rinci pada kejadian saat itu, tak lama dia pun lalu berpamitan karena dia yang harus segera pergi. Awalnya Loren meminta Price untuk tetap bersamanya di sini karena jujur saja Loren merasa sedikit tenang jika ada orang lain yang menemaninya. Tapi sayang Price tidak bisa berlama-lama untuk tetap bersama dengan Loren. Dan yang membuat Loren terkejut adalah ketika Price berbalik badan, di mana terlihat kepala Price yang sudah bolong seperti sudah terkena sebuah tembakan shotgun. Loren hanya melongo saat Price pergi. Dan yang membuat dia lebih terkejut, tiba-tiba saja Price sudah menghilang dengan sangat cepat. Loren belum sadar kalau Price adalah polisi yang tewas bersama dengan ayahnya. Yang menemui Loren tadi hanyalah arwahnya saja. Loren kembali mendengar suara orang-orang berteriak seperti sedang terjadi keributan. Suara tersebut adalah suara tragedi saat keluarga Paymon yang kerasukan dan menyerang polisi penjaga. Lalu kini muncul di hadapan Loren sesosok tubuh yang kepalanya diselimuti oleh kain. Tubuh itu bergerak dan melayang secara perlahan. Loren sudah mulai dibuat gila dengan apa yang dia alami. Calm down, calm down, calm down. Sayup-sayup dari kejauhan, nyanyian rohani itu terdengar kembali. Loren masih berani untuk mendekati ke arah sumber suara. Dia yang lagi-lagi diperlihatkan para gadis berkumpul menyanyikan lagu rohani tersebut. Namun beda yang dicermin dengan muka mereka pada saat berbalik melihat ke arah Loren. Malam yang sibuk untuk Loren. Selain dia yang harus berjibaku dengan keanehan yang terjadi, dia juga masih berusaha untuk menolong Monica yang kini terdengar seperti sedang ketakutan. Loren kembali menghubungi kantor pusat untuk segera menangani Monica yang kini dalam bahaya. Tapi setelah kantor pusat memeriksa nama Monica Young, wanita yang menghubungi Loren, dan kantor pusat juga sudah menemukan lokasi keberadaannya, baru diketahui kalau ternyata Monica Young sudah tewas beberapa tahun yang lalu. Operator juga mengatakan kalau Monica Young adalah korban terakhir dari pembantaian yang dilakukan oleh keluarga Paymon. Loren semakin tidak mengerti. Lalu tadi siapa wanita yang mengaku dirinya adalah Monica Young? Lalu di sini operator yang dari pusat itu pun mulai bercerita apa yang sebenarnya terjadi dan meminta kepada Loren untuk merahasiakannya. Sebenarnya alasan gedung markas dipindahkan bukan karena gedung yang sudah tua. Keluarga Paymon tidak terbunuh di lokasi kejadian perkara seperti yang dikabarkan oleh berita di televisi. Ketiga keluarga Paymon yang tersisa tewas gantung diri di ruangan tahanan. Dan setelah itu banyak keanehan-keanehan yang terjadi. Seperti lampu yang tiba-tiba mati, hilangnya beberapa barang bukti, dan penampakan tidak masuk di akal. Para polisi yang dulu bertugas di markas lama sudah tidak tahan lagi dengan suara jeritan para tahanan yang ketakutan di dalam selnya. Hingga akhirnya atasan mereka memutuskan untuk memindahkan markas ke tempat yang baru.
Di saat bersamaan, terlihat kini sebuah foto yang terjatuh ke lantai. Foto itu adalah foto ayahnya ketika dia tewas. Tak jauh dari sana, dia juga menemukan ada foto korban lainnya. Awalnya terlihat hanya ada beberapa foto di sana, dan baru saja Loren menutup mata, betapa mengejutkannya. Foto itu kini sudah berserakan hampir menutupi seluruh lantai ruangan. Dan inilah puncak di mana gangguan itu semakin nyata menghampiri Loren. Loren benar-benar dibuat gila hingga dia tak sadarkan diri. All you pray for is verdict. Dia tersadar kembali dan melihat seperti ada seseorang berlari. Loren masih saja beranggapan kalau itu adalah manusia. Dia mengejarnya, namun tiba-tiba Loren dibawa ke ruangan interogasi. Seorang wanita yang tidak Loren kenal dengan membawa senjata. Antara percaya dan tidak, Loren tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang sekarang ada di hadapannya itu nyata. Loren berusaha untuk tidak terjebak oleh kelakuan dari roh jahat itu yang mencoba memanipulasi dirinya. Tanpa aba-aba dan dengan mudah pistol yang ditembakkan, Loren tahu apa yang dilihatnya itu tidaklah nyata. Telepon berbunyi kembali. Loren lalu segera mengangkatnya. Ternyata itu Monica yang kembali menghubunginya. Tapi di sini Loren sudah tidak peduli lagi. Dia tahu kalau Monica sudah tewas. Mendengar Loren yang mengetahui Monica sudah tewas, suara tangisan Monica berubah menjadi suara tertawa puas. Meja yang bergerak terdengar keras seperti ada orang yang memukulnya. Dan saat Loren melihat ke bawah meja, tiba-tiba makhluk menjijikan itu ada di sana. Dia yang berlari dan bersembunyi malah membuat Loren terpojok dan tak bisa kemana-mana. Loren yang tak kuat betapa mengerikannya wajah setan itu. Tapi beberapa saat kemudian penampakan itu menghilang. Tidak membawa kesempatan, Loren lalu berlari untuk keluar dari markas. Namun sialnya pintu yang kini malah terkunci dan tidak bisa dibuka. Walaupun Loren sudah menembaki kaca pintu, namun anehnya peluru itu pun sama sekali tidak bisa menembusnya. Di tengah kebuntuan dan tidak keberdayaan, Loren mendapati telepon dari nomor ayahnya. Loren masih saja percaya kalau telepon itu dari ayahnya yang sudah meninggal. Di sini akal sehat Loren sudah tidak lagi berfungsi, guys. Sialnya Loren malah akan mengikuti dan tetap akan berada di dalam markas. Suara telepon yang mengaku ayahnya berkata kalau orang yang membunuh ayahnya masih berada di dalam bersama Loren saat ini. Sang ayah meminta kepada Loren untuk membalaskan kematiannya. Dengan kondisi Loren saat ini yang sedang rapuh, mudah bagi si iblis untuk mempengaruhi pikiran Loren. Loren kembali melihat orang gila itu yang kini sudah berada di luar. Loren sempat merasa terheran lewat mana dia bisa keluar dari dalam sel. Dan saat Loren yang akan meringkusnya, seluruh lampu di gedung itu kini mati total. Loren memeriksa ke dalam sel untuk mencari pria gila itu. Namun terlihat dia yang kini sudah tewas. Loren adalah wanita yang tidak bisa belajar dari apa yang sudah dia alami. Dia masih saja berusaha untuk menjadi seorang polisi yang sedang mencari penjahat. Padahal musuh yang dia hadapi adalah setan. Kini dia diperlihatkan ketiga saudara yang tersisa dari keluarga Paimon. Di mana saat mereka melakukan bunuh bersama di ruangan tahanan. Puncaknya adalah ketika Loren diperlihatkan semuanya apa yang terjadi.
dia mendengar seperti ada orang lain yang mencoba masuk ke markas. Loren yang sudah terdoktrin oleh si iblis, dia masih saja beranggapan semuanya ini normal dan menembaki orang tersebut yang dia kira mereka adalah orang-orang yang dulu membunuh ayahnya. Dari apa yang dilihat Loren, mereka mencoba melawan hingga Loren tak segan-segan menembakinya. Lalu tiba-tiba dia yang kini ditembak oleh Officer Cohen yang baru saja datang. Dan di saat itulah Loren baru tersadar kalau yang dia tembaki adalah orang-orang dari petugas kebersihan yang sebelumnya mereka sudah janjian akan datang pada jam 4 pagi. Beda apa yang dilihat oleh Loren dengan kenyataan yang sebenarnya. Kini Loren mulai bertingkah aneh sekarang. Dia menyanyikan lagu rohani yang sebelumnya pernah dinyanyikan juga oleh keluarga Paimon. Tapi di akhir film kita diperlihatkan kalau ketiga keluarga Paimon ternyata masih hidup. Lalu mereka menutup wajah Loren dengan sebuah kain. Di sini terungkaplah fakta guys, kalau Officer Cohen adalah salah satu bagian dari anggota sekte. Dia yang membuat sebuah cerita seolah-olah keluarga Paimon semuanya sudah tewas. Padahal mereka masih ada dan bersembunyi. Lalu sekarang mereka menjadikan Loren sebagai korban selanjutnya untuk ritual sesembahan mereka. Sebelumnya Loren juga sempat menghubungi Officer Cohen dan mengeluhkan dengan keanehan-keanehan yang dia alami. Namun Officer Cohen tetap memaksakan agar Loren bertahan di gedung ini sampai waktu fajar tiba. Karena itu semua sudah menjadi bagian dari rencana Cohen bersama keluarga Paimon. Dan di sini Cohen dibantu oleh tangan jahat si iblis. Dengan penampakan-penampakan yang terjadi hingga membuat kondisi mental Loren menjadi lemah. Dan Loren bisa dengan mudah untuk dipengaruhi. Walaupun dalam film aslinya tidak dijelaskan dengan gamblang soal keterikatan keluarga Paimon dengan Cohen. Tapi sepertinya sang sutradara memang sengaja membuat semuanya menjadi abu-abu. Dan kalau kalian teliti menonton filmnya secara utuh, ada indikasi kalau Officer Cohen adalah salah satu bagian dari semua skenario ini. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Film horor yang full dengan ketakutan, dengan plot twistnya yang cukup menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya dan bye-bye.